nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Santernya kabar yang berhembus tentang isu perceraian Ola Ramlan dan Alvar Hutapea kini seakan terjawab sudah. Ya, Ola Ramlan bikin keputusan yang mengejutkan publik hingga membuat heboh netizen sejagat maya. Gegara melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Alvar Hutapea, melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tanggal 23 Maret tahun 2022 yaitu telah mendaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas nama Ola Ramlan Tisa binti Muhammad Ramlan melawan Muhammad Alvar Sadat bin Daniel Hutapea, mengajukan gugatan secara ikut melalui kuasa hukum. Iya, keretakan rumah tangga Ola dan Alvar memang sudah terhembus awak media sejak 2021 lalu, ketika Ola menghapus nama suaminya di belakang namanya. Namun, setelah diklarifikasi, Ola mengaku hubungannya dengan sang suami masih baik-baik saja. Tapi, isu perceraian Ola pun justru kian memanas ketika terdengar kabar Ola dan Alvar disebut-sebut lapisan rumah. Dan iya, Ola tak bisa menutupi lagi bahwa rumah tangganya sedang diambang kehancuran. Ola mengaku bahwa hubungannya dengan Alvar memang sedang ada masalah. Alhamdulillah, doain aja semuanya baik-baik selayaknya suami istri. Ya pasti ada up and down. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu tetap bersama. Tapi kalau memang tidak bisa ya berarti kita harus berpisah kan. Belum lagi yang paling gres, Ola harus menelan pil pahit tatkala mendengar kabar bahwa sang suami terseret kasus dugaan pelecehan seksual terhadap selebgram cantik asal Medan, Citra Andi. So, benarkah gegara kasus itu, Ola memutuskan melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya dan merelakan hubungan yang sudah dibina selama 10 tahun tersebut kandas begitu saja. Usaha apa saja yang sudah dilakukan? Coba mbaknya silakan tanya aja sama Alvar. Kemarin saya tanya ada usaha nggak dia untuk memperbaiki? Setelah sukses adu saywar dengan Aldi Taher, kini artis kontroversial Vicky Prasetyo secara terang-terangan menantang Deddy Corbuzier untuk duel saywar one by one di arena ring tinju. Tapi, tantangan tersebut malah dijawab oleh anak sematawayang Deddy, Aska Corbuzier. So, bukannya akan bertarung dengan Deddy, Vicky justru akan berduel dengan Aska. Ini buat Vicky Prasetyo. Gini ya, Vick, gue tuh udah gak ada masalah sama lu belakangan ini. Tapi belakangan lu nyari masalah, nantangin gue tinju terus ya. Gue gak mau. Tapi ternyata Aska, anak gue mendengar kabar tersebut, dia bilang, saya aja yang melakukan. Dan gue sebagai ayah yang baik dan benar, pasti mendukung anak saya untuk gebukin Anda di dalam ring. You challenged my father for boxing, right? Well, instead of him, you got me. So I challenge you next week in the ring, live. Be you there? Or are you afraid? Ya, mendengar tantangan dari Aska, sang gladiator Vicky Prasetyo pun sama sekali gak merasa ciut ataupun kena mental. Malahan, si Vicky makin lantang dan berani buat nantangin Aska untuk bertarung di arena ring tinju nanti. Yang paling gres nih, adu sayur duel tinju itu pun akan digelar pada 31 Maret mendatang dan disiarkan langsung secara streaming. Kemarin sebenarnya pengen lawannya Deddy Corbuzier kan, anaknya dulu. Cuma Deddy Corbuzier bilang gitu loh, ya udah, gue oke lawan lu, tapi minimal lu lawan anak gue dulu. Saking udah gak sabar banget buat adu duel sama Aska, sang gladiator yang berusia 37 tahun itu pun melakukan persiapan latihan ekstra demi melawan Aska yang masih berumur 16 tahun. Ya kita kejarlah dengan latihan gitu kan, teknik-teknik mental dan lain-lain gitu. Walaupun secara perasaan, biar bagaimanapun kan, ya Aska pernah jadi bagian dalam hati aku juga gitu. Cuma kalau di atas ringnya kita kan nggak bisa bicara seperti itu gitu. Lucunya, duel sengit antara Vicky dan Aska ini pun sangat direspon oleh publik. Malahan, barisan netizen sejagat maya ngedukung Aska untuk memenangkan duel tersebut. Semata-mata demi membalaskan dendamnya kepada Vicky karena telah menyakiti hati ibunda tercintanya Kalina Oktarani. Bocil versus bapak-bapak, gue dukung Aska. Pembuktian Aska sekaligus pembalasan dendam Aska karena telah menyakiti ibunya.
Mantap Aska, harga diri laki-laki kalau diusik keluarganya. Bikin jadi ungu mukanya si Vicky. Yakin mau ngelawan anak aku dari umur 8 tahun loh latihannya. Bapaknya aja sempat patah waktu itu, hidung apa-apanya gitu. Semoga beruntung aja deh udah hari itu. Prediksinya mungkin kah? Prediksinya saya pegang anak saya. Dua kali gagal berumah tangga, kayaknya nggak membuat Wulan Guritno kapok menjalin cinta. Bayangin aja, belum setahun cerai dari Adila Dimitri, Wulan udah pacaran lagi sama Sabda Ahesa, pebasket sekaligus anak dari almarhum Sis NS. Bukan cuma itu aja, Wulan juga terang-terangan pamer kemesraan di acara ulang tahun sang kekasih yang ke-26 tahun beberapa hari lalu. Yang selama ini selalu saja datang memperdaya dua purnama. Sementara Wulan lagi happy sama pacar baru, mantan suami pertamanya yakni Atila Syah justru lagi terlibat kasus dengan mantan istrinya Bunga Sophia. Atila diduga membawa kabur dua anaknya sejak 4 November 2021 lalu. Atila juga menutup komunikasi Bunga dengan dua anak mereka. Padahal hak asuh jatuh ke tangan Bunga selaku ibu kandung. Akibat perbuatannya itu, Atila resmi dilaporkan oleh Bunga ke pihak yang berwajib. Membawa lari anak. Jadi anak dari perceraian itu 2 anak dan itu dibawa lari, diambil paksa pada November 4 November 2021 dan sampai dengan saat ini anak itu tidak tahu di mana mereka berada dan ternyata memang disembunyikan dan tidak diberi akses untuk Ibu Bunga untuk mengakses mengetahui di mana mereka berada. Bunga Sofiana kemudian melakukan laporan, mengambil langkah hukum dengan melaporkan yang bersangkutan Atila Syah di Polda Metro Jaya. Saya sempat menanyakan di mana anak-anak saya, sempat dijawab oleh saudara AS, jangan ganggu-ganggu saya lagi. Kasus Atila ini pun seolah mengingatkan kita dengan kakak kandung Atila adalah Arik Syah. Ya, pasca bercerai dengan Sania Marwa, hak asuh sebenarnya jatuh ke tangan Sania. Tapi hingga hari ini, Ariklah yang justru mengasuh anak-anak mereka. Bahkan sama seperti Atila, Arik juga mempersulit Sania untuk bertemu anak-anak mereka.
Bin kocak, di kehamilan Irish kali ini, Amarla yang ternyata merasakan ngidam. Ngidamnya pun aneh-aneh dan di waktu yang sulit pula. Malam-malam suka pokoknya kayak mesen makanan tuh yang aneh-aneh malam-malam gitu. Di waktu yang kayak susah untuk nyari itu gitu. Jadi lucu aja. Seperti kehamilan-kehamilan sebelum itu masih rentan, jadi sama dokter tuh harus diwanti-wanti banget untuk jangan terlalu banyak aktivitas, terus harus banyak istirahat. Alhamdulillah sekarang bisa lewat sampai 4 bulan, itu kami bersyukur banget, seneng banget.